Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan mengisahkan tentang Abdullah Qasimi yang pernah digelari Ibnu Taimiyah modern yang mati menjadi ateis. Tugas seorang ulama sejatinya membimbing dan memandu umat Islam dalam permasalahan agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat. Meski mereka berpengetahuan tinggi dan dihormati, ulama juga manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan atau terlibat dengan berbagai kontroversi. Seorang ulama terkenal di abad ke-20 ini dianggap sebagai ulama yang paling kontroversi hingga kini. Bahkan, ia juga dianggap murtad. Ulama yang dimaksud ialah Abdullah Qasimi. Abdullah Qasimi lahir pada tahun 1907 di Bandar Buraidah, wilayah Qasim di Arab Saudi. Namun, ia bukanlah keturunan Qasimi atau bahkan Saudi. Banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Menurut Syekh Abu Abdurrahman Ibnu Aqil Az-Zahiri yang pernah berdebat dengan Qasimi mengatakan bahwa ayah Abdullah adalah seorang keturunan Mesir dari Sa'id yang datang ke Qasim untuk bekerja. Syekh juga menyebutkan bahwa Qasimi benci saat orang berbicara tentang warisan budaya Mesir. Abdullah Qasimi merupakan seorang mahasiswa teladan. Ia merupakan seorang pertama di era modern yang menulis kritikan terhadap Universitas Al-Azhar. Abdullah juga menulis kritikan-kritikan baik tentang ateis dan sekuler berkaitan dengan pembenaran hadis tentang geografi dan obat-obatan dan hal-hal yang seperti itu. Ia diketahui memiliki satu masalah awal. Abdullah selalu menulis puisi tentang dirinya disampul dalam buku-bukunya dengan bahasa yang benar-benar megah dan mandiri. Tak cuma dikenal dengan kecerdasan dan ketekunannya sebagai mahasiswa, ia juga dikenal dengan kepura-puraan dan narsisme. Abdullah disebut-sebut sebagai Ibnu Taimiyah di zamannya karena ia dianggap ahli dalam setiap bidang ilmu-ilmu agama. Seorang mufassir, muhaddits, faqih, sekaligus mu'arrikh, tapi ia sering mengatakan hal-hal yang aneh. Bahkan ia pernah menanyakan mengapa salat itu diwajibkan dan pertanyaan aneh tentang apa saja cacat kekurangan dari agama Islam. Pertanyaan itu tentu tidak biasa diajukan oleh seorang mahasiswa. Ia kemudian menghilang dari peradaban menuntut ilmu untuk sementara waktu. Abdullah berpindah mempelajari buku-buku filsafat dan beberapa tahun kemudian menulis beberapa buku modernis yang aneh. Saat para syekh di Saudi mencoba untuk membuatnya diam, ia justru mengeluh kepada Syekh Sayyid Qutb. Syekh Qutb pada awalnya membela Abdullah untuk berbicara. Namun saat Abdullah mengirim salinan buku dan artikel barunya kepada Syekh Qutb panik dan menganggapnya mencoba untuk menghancurkan Islam. Hingga akhirnya Abdullah keluar dari agama Islam dan salah seorang putranya murtad bersamanya. Mereka lantas memutuskan untuk tinggal di Mesir. Abdullah mencoba untuk membentuk gerakan politik ateis di sana, tetapi Jamal Abdel Nasir menemukannya dan ia dipenjara lebih dari sekali. Abdullah juga menghabiskan waktu di Lebanon dan terlibat dengan Literary Society. Mereka memperlakukannya seperti pejabat kelas 1. Akhirnya, Syekh Ibnu Aqil Az-Zahiri dengan berbagai keahliannya bertemu Abdullah di Garden City. Mereka berdebat setiap malam dan Syekh Ibnu Aqil menghabiskan sisa malamnya dengan menulis buku menceritakan kembali perdebatannya dengan Abdullah. Buku itu selesai dalam semalam tepat sebelum fajar dengan judul A Night in Garden City. Menurut Syekh Ibnu Aqil, secara lisan Abdullah mirip dengan Immanuel Kant dan John Stuart Mill. Dan setiap kali Syekh Ibnu Aqil mengutip pernyataan filsuf sekuler kafir, Abdullah akan mengganti topik pembicaraannya. Pada dasarnya, ia membuat tuduhan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah pada buku pencerahan dan filsuf pasca pencerahan. Ia merupakan seorang yang arogan sepanjang hidupnya dan tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya. Hingga dia pun meninggal karena kanker di rumah sakit Ain Syam, Kairo, Mesir pada tanggal 1 September 1996 menuju kematian yang panjang dan lambat. Jadi, mengapa ia murtad jika ia disebut Ibnu Taimiyah era baru? Tak hanya karena filsafat, Tampaknya hatinya selalu sakit mengingat sikapnya yang sombong, narsis, dan menganggap dirinya besar
dan menganggap orang lain kecil, bahkan setelah menjadi seorang alim sekalipun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari sifat merasa besar dan menganggap orang kecil. Semoga dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.